Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana cara trading forex yang baik dan benar agar bisa menghasilkan profit secara konsisten. Perjalanan untuk mencapai kesuksesan dari trading bisa jadi sangat panjang dan melelahkan. Meskipun selalu ada rahasia bagaimana cara agar bisa melakukan trading forex agar kita bisa selalu profit. Namun pada kenyataannya memang bahwa tidak ada cara yang cepat untuk mencari peruntungan dari bisnis trading forex. Dibutuhkan investasi dan nyali yang besar untuk bisa menguasai market forex. Dalam hal ini, trader juga perlu berinvestasi pada kerja keras, disiplin tinggi, mau belajar, dan juga dedikasi yang tinggi. Nah, inilah poin yang membuat ada banyak sekali trader yang biasa-biasa saja dan hanya ada sedikit trader yang sukses. Bahkan gak jarang bagi seorang trader pemula menganggap bahwa mendapatkan profit yang konsisten dalam trading forex hanyalah suatu kebetulan atau hoki semata. Tidak ada yang salah dari pernyataan itu. Namun bagi saya dan mungkin para trader profesional lainnya, anggapan seperti itu bukanlah hal yang tepat. Sebab profit yang konsisten adalah merupakan keniscayaan yang bisa didapatkan dengan mudah asal kita bisa melakukan dengan cara yang benar dan belajar di tempat yang tepat. Jadi untuk bisa mencapai profit yang konsisten bukanlah suatu kebetulan saja. Lantas apa saja hal-hal yang diperlukan agar bisa mendapat profit yang konsisten dalam trading forex? Oke, sebelum saya lanjutkan, yuk like dan subscribe channel YouTube Aman Dana agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel YouTube Aman Dana. Oke, ada 5 hal yang kalian perlukan agar bisa mendapatkan profit yang konsisten. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama, tren. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tren digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan di mana ada sesuatu hal yang sedang digemari dan diikuti oleh banyak orang. Demikian pula situasi yang digambarkan oleh tren dalam market forex. Ketika ada suatu mata uang yang digemari, maka grafik tren akan bergerak naik. Atau ketika suatu mata uang yang nilainya jatuh, maka grafik trennya akan turun. Yang jadi masalah sekarang adalah kebanyakan orang menganggap sepele dan tidak memahami secara pasti bagaimana mengetahui sebuah tren tersebut. Padahal dalam trading forex, tren itu ibarat sebuah kompas yang kita gunakan dalam menentukan arah mata angin di mana arah utara, selatan, timur, atau barat. Ketika kita memahami sebuah tren dalam forex, mau harga bergerak naik, turun, kita tahu batasan-batasannya, sehingga pengambilan keputusan dalam sebuah transaksi tidak dilakukan asal-asalan saja. Tanpa pemahaman tren yang baik, maka kita bisa pastikan bahwa teman-teman akan mengalami kesusahan dalam menentukan posisi masuknya di market. Variasi tren tidak hanya sebatas naik turun saja, ada istilah ranging atau sideways. Oke, coba saya bahas satu persatu secara singkat. Ada yang namanya uptrend, yakni saat grafik menunjukkan pergerakan harga naik secara bertahap. Ada yang namanya downtrend, yaitu grafik menunjukkan pergerakan harga yang turun secara bertahap. Sedangkan ada yang namanya ranging atau sideways, di mana harga menunjukkan konsolidasi akibat adanya tarik-menarik antara pihak seller dan buyer. Nah, pada kondisi ini arah tren susah untuk diketahui karena harga bergerak naik dan turun dalam kisaran tertentu tanpa arah yang jelas. Tren ibarat nyawa dalam trading forex. Apabila seorang trader tidak serius dalam memahami dan mempelajari tren dalam market forex, maka bisa dipastikan
tidak bisa memaksimalkan keuntungan, bahkan bisa berpotensi mengalami kerugian. Yang kedua, kita perlu mengetahui batas-batas harga. Trading forex seperti halnya jual beli pada umumnya, di mana sebagai seorang trader, kita harus smart dalam menentukan batasan-batasan harga pada suatu market. Pada praktiknya, harga mata uang di pasar forex selalu bergerak naik dan turun. Hal ini juga dipengaruhi oleh supply dan demand atas mata uang tersebut. Arah dari pergerakan harga tersebut sebenarnya kita bisa perkirakan dengan melakukan analisa teknikal. Salah satu caranya adalah dengan mengenali batasan-batasan harga yang biasa kita sebut dengan istilah support dan resisten. Support adalah tingkatan tahanan harga di bawah harga pasar pada saat itu. Sedangkan resisten, tingkatan tahanan harga di atas harga pasar pada saat itu. Nah, support resisten inilah yang harus dipahami sebelum kita ingin menjadi trader. Mengapa demikian? Karena dengan memahami support dan resisten dengan benar, maka kita dapat menentukan kapan entry posisi, kapan close posisi, dan menentukan berapa stop loss dan taking profit saat kita trading, terutama dalam mengikuti arah tren. Oke, coba saya kasih contoh ya. Misalkan, kita telah mengetahui arah tren market sedang naik atau bullish. Nah, tentu dalam kondisi ini, di pikiran kita bagaimana caranya menentukan peluang beli yang terbaik. Peluang beli muncul ketika harga menunjukkan koreksi atau yang biasa dikenal dengan istilah diskon. Dengan mengetahui support sebagai harga batas bawah, kita jadi bisa mengetahui di mana level diskon tersebut, sehingga kita bisa jadi tahu di mana kita akan bersiap-siap untuk melakukan open posisi beli. Dan juga ketika kita mengetahui support resisten, kita juga bisa tahu tempat-tempat untuk kita bersiap-siap melakukan close posisi transaksi yang sudah kita lakukan dikarenakan kita sudah memprediksi harga akan mencapai level tertinggi atau level terendahnya. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan support resisten. Misalnya, teman-teman bisa tentukan lewat pendekatan harga-harga yang tertahan. Atau juga bisa dengan menggunakan trend line. Atau juga bisa dengan menggunakan Fibonacci, pivot point, dengan pendekatan angka dalam bentuk bilangan bulat, dan bahkan dengan menggunakan indikator-indikator yang tersedia dalam platform trading teman-teman yang biasa juga dikenal dengan istilah dynamic support resistance. Untuk menentukan support dan resisten dengan cara-cara tersebut tentu dilakukan tidak asal-asalan. Teman-teman perlu belajar dan berlatih secara konsisten. Yang ketiga, price action. Market forex adalah tempat terjadinya jual beli nilai tukar mata uang antara pelaku pasar. Nilai tukar yang terjadi ini biasanya meninggalkan jejak-jejak berupa pergerakan harga atau biasa yang kita sebut dengan istilah price action. Nah, price action ini bisa diamati sebenarnya pada trading chart kita. Seorang trader akan membaca, mencerna, dan pada akhirnya membuka posisi transaksi dalam tradingnya dengan mengikuti jejak yang dibentuk oleh price action tersebut. Jejak-jejak pergerakan harga yang dibentuk oleh price action selalu berulang pada kondisi pasar apapun. Hal ini sangat erat kaitannya dengan karakteristik para pelaku pasar, di mana sifat seseorang pada umumnya akan mudah diprediksi bila berhadapan dengan uang. Nah, aksi para pelaku pasar tersebut dengan jelas akan tercermin pada formasi bar-bar candlestick atau batang-batang bar pada chart yang membentuk pola gerakan harga atau price action yang berulang-ulang secara periodik. Sehingga price action ini bisa dijadikan sebuah alat dalam trading forex
untuk memprediksi pergerakan harga agar lebih akurat. Tidak hanya pada pasar forex saja, strategi price action ini bisa diterapkan sebenarnya pada pasar apa saja, karena sifat dan karakteristik para pelaku pasar kurang lebih sama. Kenapa menggunakan price action? Menurut saya, price atau harga adalah unsur pokok dalam pasar keuangan. Seperti pada sebuah buku, jika kita tidak tahu bagaimana cara membacanya, maka bisa dipastikan kita tidak akan tahu apa isi atau cerita yang disampaikan dalam buku tersebut. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana membaca pergerakan harga atau price action dalam pasar forex, maka teman-teman bisa jadi tidak bisa mengerti lebih dalam dan mencerna cerita-cerita harga yang disampaikan oleh pasar. Maka dari itu, saya katakan penting bagi teman-teman untuk menguasai price action. Jadi dengan mengetahui price action, kita dapat lebih meningkatkan akurasi saat kita melakukan open posisi transaksi. Oke, saya beri contoh. Misalkan harga trennya sedang naik, lalu harga tersebut mengalami koreksi, dan harga yang dikoreksi tersebut sudah berada pada level support yang kita tentukan. Orang yang tidak memahami price action bisa jadi mereka langsung melakukan transaksi beli. Namun bagi mereka yang memahami price action, mereka bisa jadi lebih berhati-hati apakah sudah saatnya untuk melakukan pembelian atau perlu menunggu terlebih dahulu sampai market memberikan konfirmasi, atau malah tidak melakukan transaksi beli apapun. Karena bisa jadi market diprediksikan mungkin akan melanjutkan trennya turun. Nah, dengan memahami price action akan semakin memperkuat analisa kita tersebut. Yang keempat, manajemen risiko. Biasanya kalau sudah ngomongin soal manajemen risiko, pasti teman-teman saya langsung pada kabur. Nah, giliran kalau udah kena loss, langsung kocar-kacir, pada komplain, pada nyalain strategi, pada nyalain platform malahan. Padahal setelah dicari tahu, ternyata tidak punya manajemen risiko dalam tradingnya. Padahal menurut saya, dan bahkan mungkin para trader profesional, manajemen risiko ini bisa dikatakan sebuah hal yang paling mendominasi ketika kita akan melakukan trading. Sangat penting, tapi banyak orang yang menyepelekan. Nah, porsinya sebenarnya bisa mencapai 50% sendiri jika dibandingkan dengan strategi-strategi yang ada dalam trading. Tidak peduli strategi apa yang akan kita gunakan pada saat kita akan melakukan trading. Yang paling penting adalah sebenarnya ketika kita menggunakan suatu strategi tersebut, maka kita harus bisa menentukan seperti apa manajemen risiko yang akan kita terapkan. Manajemen risiko ini fungsinya apa sih? Fungsinya nggak lain hanyalah untuk membatasi kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita menjalani sebuah bisnis trading. Ingat, trading itu adalah sebuah bisnis, bukan sebuah sihir yang tinggal simsalabim tiba-tiba muncul duit. Yang namanya bisnis sudah pasti memiliki potensi risiko. Begitu juga trading forex. Lalu dengan cara apa kita membatasi risiko kerugian dari bisnis trading forex ini? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Misalnya, dengan menggunakan stop loss atau cut loss yang diterapkan saat transaksi sedang berjalan. Atau bisa juga dengan menggunakan cash management atau mempersiapkan cadangan dana yang baik. Nah, masing-masing cara pengaturan risiko ini pun digunakan tergantung dari strategi trading yang digunakan. Jadi nggak asal-asalan. Misalnya, menggunakan risiko stop loss. Biasanya trader yang suka menggunakan manajemen risiko stop loss, maka sudah menentukan terlebih dahulu letak exit point pada transaksi yang dilakukan. Dari situ juga berdasarkan toleransi yang telah dipersiapkan oleh si trader, maka trader dapat menentukan berapa lot yang akan digunakan dalam transaksinya.
Tentunya dalam hal ini si trader juga sudah mengukur berapa risk dan reward rasio yang diterapkan dalam setiap transaksinya. Jadi baik menggunakan stop loss atau cash management, semua sudah ada hitung-hitungannya yang tentunya didasarkan dari toleransi risiko masing-masing trader. Dan yang terpenting adalah record dari masing-masing strategi yang kita gunakan, agar teman-teman jadi paham apakah strategi tersebut menguntungkan secara konsisten atau tidak dalam jangka panjangnya. Yang kelima, trading plan. Bagi saya, trading forex adalah sebuah bisnis yang serius, bukan suatu bisnis yang bisa dianggap sebelah mata saja. Makanya saya selalu mengatakan dengan menggunakan istilah bisnis trading forex, bukan main forex. Nah, bisnis apapun yang berhasil dan bisa dikatakan bisnis tersebut menghasilkan keuntungan adalah bisnis yang mempunyai tujuan yang sangat jelas. Maka dari itu kenapa ketika kita menjalankan bisnis trading forex ini, kita harus mempunyai sebuah trading plan. Trading plan inilah yang akan kita gunakan sebagai panduan atau rencana yang jelas tentang apa yang harus kita lakukan dengan bisnis trading forex kita. Kebanyakan yang terjadi adalah banyak trader pemula yang sering mencoba bermacam-macam strategi trading sehingga waktunya terbuang hanya untuk memilih strategi yang asal profit saja. Mending kalau profit. Kalau pada sebuah percobaan strategi tersebut malah sering loss, apa nggak menyakitkan tuh? Sudah waktu habis terbuang, loss pula. Padahal sebenarnya semua strategi itu bagus apabila kita fokus dan konsisten dalam menggunakan salah satu strategi saja. Dan benar-benar dievaluasi secara konsisten jika terjadi kesalahan. Maka dengan begitu saya yakin teman-teman bisa menghasilkan profit yang konsisten pada strategi trading yang digunakan. Hasil trading yang konsisten ini lebih penting ketimbang hasil yang fantastis namun tidak konsisten. Masih banyak trader yang cenderung mengabaikan sebuah trading plan. Trading plan yang terbaik dirancang berdasarkan pengalaman-pengalaman trading kita, menggunakan model dan strategi yang logis serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu faktor keberhasilan dalam trading adalah disiplin. Dan hanya dengan trading plan yang dibuat secara benar dan objektif, seorang trader bisa berlatih untuk disiplin sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam planningnya. Dengan membuat trading plan, seorang trader telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jika hasil tradingnya tidak seperti yang diharapkan, dan bisa segera mengambil langkah yang terbaik pada account tradingnya tanpa ragu dan panik jika arah pergerakan pasar berlawanan dengan prediksinya. Dan dari hasil evaluasi yang kita terapkan, inilah kita tahu action apa yang harus kita kerjakan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Bahkan ketika kita sukses mempraktekkan trading plan yang kita rancang sedemikian rupa, secara nggak langsung kita menciptakan portofolio bisnis trading forex kita sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan trading plan ini kita bisa presentasikan di depan para investor loh. Jadi mulai sekarang jangan malas untuk merancang trading planmu agar bisnis trading forexmu berhasil dan mencapai profit yang konsisten. Itulah 5 hal yang harus teman-teman kuasai ketika ingin mendapatkan profit yang konsisten dalam trading forex ataupun trading pada instrumen lainnya. Pada prinsipnya, forex trading adalah instrumen keuangan yang bisa dikatakan dengan market yang terbesar di dunia. Forex menawarkan return yang sangat menarik buat mereka yang ingin meraup keuntungan yang besar, tapi harus siap pula menerima segala risikonya. Forex adalah sarana investasi layaknya investasi lainnya.
Dikatakan judi atau spekulasi itu tergantung pengetahuan teman-teman dan kesiapan mengelola risiko dalam transaksi dan investasi. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai ilmu tentang trading, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di www.amandana.net. Yuk trading bersama Amandana. Saya Agi. Salam dahsyat investor milenial.